Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rara Ajeng Rastra Pramuditya dari program studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya ingin menerangkan dan menjelaskan objek wisata budaya Masjid Gede dan Makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Wisata dan Budaya dalam kajian sejarah. Saya mengambil tempat wisata budaya Masjid Gede dan Makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede agar supaya masyarakat dalam negeri maupun luar negeri mengetahui dan mau berkunjung di wilayah Kota Gede, di mana terdapat kompleks dari Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta. Masjid Gede Mataram yang lebih dikenal sebagai Masjid Agung Kota Gede adalah salah satu peninggalan bersejarah yang terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Dibangun pada masa keemasan Kesultanan Mataram Islam, masjid ini memiliki sejarah yang kaya dan menjadi salah satu objek wisata penting dalam perkembangan Islam di wilayah Jawa Tengah. Masjid Gede Mataram dibangun pada tahun 1640 Masehi oleh Pangeran Mangkubumi, yang kemudian dikenal sebagai Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pembangunan masjid ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat dan memperindah kompleks Kota Gede sebagai pusat pemerintahan dan keagamaan. Sultan Agung dikenal sebagai sosok yang berpengaruh dalam memperluas wilayah kekuasaan Mataram. Masjid Gede Mataram memiliki arsitektur yang khas dengan pengaruh Jawa dan Islam yang kuat. Dibangun menggunakan batu bata merah
masjid ini memiliki atap pelana yang ditopang oleh beberapa tiang kayu besar. Bagian dalam masjid dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah dan motif-motif Islam yang khas. Pada masa itu, masjid ini merupakan salah satu bangunan terbesar dan termegah di Jawa. Masjid Gede Mataram memiliki peran penting dalam sejarah Kesultanan Mataram Islam. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di Kota Gede. Sebagai pusat agama, masjid ini menjadi tempat penting bagi perkembangan Islam di wilayah tersebut. Di samping itu, masjid ini juga menjadi tempat pertemuan untuk membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Masjid Gede Mataram merupakan salah satu peninggalan budaya yang penting bagi masyarakat Yogyakarta dan Indonesia secara keseluruhan. Keberadaannya menjadi simbol dari kekayaan sejarah dan budaya Indonesia yang patut dilestarikan dan dijaga. Masjid ini menjadi bagian dari warisan budaya yang penting dalam membentuk identitas dan kebanggaan masyarakat setempat. Saat ini, Masjid Gede Mataram masih berfungsi sebagai tempat ibadah yang aktif dan menjadi salah satu objek wisata sejarah yang populer di Yogyakarta. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang mengunjungi masjid ini untuk mempelajari sejarahnya dan menikmati arsitektur klasiknya. Masjid ini juga sering menjadi lokasi untuk kegiatan budaya dan keagamaan, seperti perayaan Hari Besar Islam dan acara pengajian. Dengan demikian, Masjid Gede Mataram tidak hanya merupakan bangunan bersejarah, tetapi juga menjadi simbol kebesaran dan keagungan Kesultanan Mataram Islam. Keberadaannya memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kehidupan sosial, budaya, dan spiritual di Yogyakarta dan sekitarnya. Sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia, masjid ini memiliki nilai historis yang tinggi dan menjadi saksi bisu dari masa kejayaan peradaban Islam di Nusantara. Sejarah keberadaan kompleks makam Raja Kota Gede tidak dapat dilepaskan dari berdirinya Kerajaan Mataram Islam dan sosok Panembahan Senopati. Panembahan Senopati memiliki nama asli Danang Sutawijoyo, juga dikenal sebagai Sutawijaya. Beliau merupakan putra dari Ki Gede Pemanahan, sosok yang telah berhasil membantu Joko Tingkir atau yang biasa disebut dengan Sultan Hadiwijaya untuk membunuh Arya Penangsang. Atas jasanya, Ki Ageng Pemanahan mendapat hadiah berupa alas Mentaok sebagai tanah perdikan.
Selanjutnya, Ki Ageng Pemanahan bersama dengan keluarga dan pengikutnya berpindah ke Alas Mentaok dan membangun desa kecil di hutan tersebut. Pada masa pemimpinan Ki Ageng Pemanahan, status wilayah ini hanyalah sebuah kadipaten di Kerajaan Pajang. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat, Sutawijaya diberi hak oleh Pangeran Benowo untuk melepaskan diri dari Kerajaan Pajang dan mendirikan Kerajaan Mataram Islam. Sutawijaya lalu mengangkat dirinya menjadi Sultan pertama Kerajaan Mataram Islam dengan gelar Panembahan Senopati. Pada masa awal pendiriannya, Kerajaan Mataram Islam yang berada di bawah pemerintahan Panembahan Senopati memiliki ibu kota yang berlokasi di Kota Gede, yang berarti kota besar. Selain memperluas daerah kekuasaan, Panembahan Senopati juga mulai membangun benteng yang mengelilingi keraton dari bahan batu bata, serta parit pertahanan yang mengelilingi benteng luar. Panembahan Senopati juga mendirikan kompleks makam Raja Mataram di sebelah barat Masjid Agung Kota Gede. Pembangunan kompleks makam raja di Kota Gede dilakukan secara bertahap, bahkan terus dilanjutkan sesudah Panembahan Senopati wafat. Pembangunan kompleks makam raja Kota Gede dimulai pada tahun 1589 dan selesai pada tahun 1606. Di dalam kompleks makam terdapat 3 cungkup yang merupakan bangunan utama berfungsi sebagai pelindung makam-makam tertua. Sesuai urutan dari selatan ke utara, ketiga cungkup tersebut bernama Bangsal Prabayaksa, Bangsal Witana, dan Bangsal Tajuk. Adapun makam dan bagian belakang masjid pernah mengalami kebakaran yang merusak beberapa bangunan sehingga Sunan Pakubuwono ke-10 memerintahkan dilakukannya renovasi dengan menggunakan bahan bangunan dan gaya arsitektur pada masa tersebut. Kompleks makam raja-raja di Kota Gede dihiasi dengan arsitektur tradisional Jawa yang khas dan sering menjadi tempat ziarah bagi masyarakat yang ingin menghormati leluhur. Selain makam para raja, di kompleks ini juga terdapat makam keluarga kerajaan dan tokoh-tokoh penting lainnya dalam sejarah Mataram. Arsitektur dan tata letak makam mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dan spiritualitas Jawa. Situs ini tidak hanya menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi raja-raja Mataram, tetapi juga merupakan simbol kebesaran dan kekuasaan Kesultanan Mataram. Makam-makam ini memberikan wawasan penting tentang sejarah, budaya, dan tradisi Jawa, serta menunjukkan bagaimana para Raja Mataram memainkan peran penting dalam membangun dan mempertahankan kerajaan yang kuat dan berpengaruh di Jawa. Salah satu tokoh utama yang dimakamkan di sini adalah Sultan Hadiwijaya, lebih dikenal sebagai Joko Tingkir, yang merupakan pendiri Kesultanan Pajang. Meskipun Joko Tingkir lebih dikenal sebagai penguasa Pajang, Joko Tingkir memiliki hubungan erat dengan Mataram karena keturunannya meneruskan garis kekuasaan di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu raja yang dimakamkan di makam raja-raja Kota Gede, yaitu yang pertama, Panembahan Senopati atau nama aslinya Danang Sutawijaya, adalah pendiri Kesultanan Mataram. Sebelum mendirikan Mataram, Panembahan Senopati adalah anak angkat Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang. Panembahan Senopati dikenal karena memindahkan pusat kekuasaan dari Pajang ke Mataram. Panembahan Senopati berhasil mengalahkan beberapa kekuatan lokal yang ada di sekitarnya dan memperluas wilayah kerajaan. Di bawah kepemimpinannya, Mataram mulai berkembang menjadi kerajaan yang kuat di Jawa. Panembahan Senopati memerintah pada tahun 1587 sampai 1601.
Panembahan Senopati membangun fondasi bagi Kesultanan Mataram yang kelak menjadi salah satu kerajaan terbesar di Jawa. Yang kedua yaitu Panembahan Hanyokrowati adalah putra Panembahan Senopati. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmiko. Panembahan Hanyokrowati memerintah pada tahun 1601 sampai 1613. Selama masa pemerintahannya, Hanyokrowati fokus pada konsolidasi kekuasaan yang memperkuat struktur pemerintahan kerajaan yang telah dibangun oleh ayahnya. Hanyokrowati juga melanjutkan ekspansi wilayah meskipun tidak seagresif ayahnya. Hanyokrowati dikenal sebagai raja yang menjaga stabilitas dan memperkuat internal kerajaan, memastikan kesinambungan kekuasaan yang telah dirintis oleh ayahnya. Yang ketiga yaitu Raden Mas Jolang atau Panembahan Seda Ingkrapyak adalah putra Panembahan Senopati dan saudara dari Panembahan Hanyokrowati. Raden Mas Jolang memerintah pada tahun 1613 sampai 1619. Raden Mas Jolang melanjutkan upaya stabilisasi kerajaan setelah kematian saudaranya. Masa pemerintahannya ditandai oleh usaha untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam negeri. Namun, pemerintahannya terganggu oleh beberapa konflik internal dan eksternal. Raden Mas Jolang meninggal dalam sebuah kecelakaan saat berburu yang memberi nama gelar Anumerta Seda Ingkrapyak, artinya yaitu raja yang wafat di Krapyak. Meskipun masa pemerintahannya singkat dan kurang mencolok dibandingkan raja-raja lainnya, upayanya dalam menjaga stabilitas kerajaan tetap diakui. Salah satu aspek menarik dari kompleks makam ini adalah keberadaan sendang dan pemandian yang memiliki makna penting dalam konteks spiritual dan budaya. Sendang Putri dan Sendang Kakung adalah dua sendang yang paling terkenal di kompleks ini. Sendang Putri terletak di dekat Masjid Makam dan dikenal sebagai tempat khusus bagi wanita. Sementara itu, Sendang Kakung yang terletak tidak jauh dari Sendang Putri diperuntukkan bagi pria. Keduanya digunakan untuk membersihkan diri sebelum memasuki makam sebagai bentuk penghormatan dan pemurnian diri. Praktik ini mencerminkan nilai-nilai spiritualitas yang dalam, di mana kebersihan jasmani dan rohani dianggap penting sebelum berziarah. Sendang di kompleks makam ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat mandi biasa, tetapi juga memiliki nilai sakral. Air dari sendang dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang bisa membawa berkah, sehingga sering digunakan oleh peziarah untuk berwudu atau membersihkan diri. Kepercayaan ini berkaitan erat dengan tradisi Jawa yang menghormati sumber-sumber air alami sebagai tempat yang suci dan penuh makna spiritual. Dalam Sendang Putri memiliki arti dalam bahasa Jawa. Sendang berarti sumur, sedangkan putri berarti putri. Bersama-sama Sendang Putri adalah sumur yang dihubungkan dengan legenda dan sejarah yang kaya, yang memiliki kekuatan mistis dan spiritual bagi masyarakat setempat. Sejarah Sendang Putri erat kaitannya dengan sejarah Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta. Kota Gede sendiri adalah pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16. Legenda yang mengisahkan tentang seorang putri dari Kerajaan Mataram yang bernama Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat merupakan istri dari Pangeran Benowo, salah satu keturunan Kerajaan Majapahit yang menjadi raja pertama Kerajaan Mataram Islam. Ratu Kalinyamat adalah sosok yang sangat berperan dalam pembangunan kompleks makam raja-raja Kota Gede.
Ketika pembangunan selesai, ia memerintahkan pembuatan sumur di dalam kompleks tersebut sebagai tanda keberuntungan dan kesakralan tempat tersebut. Sumur inilah yang kemudian dikenal sebagai Sendang Puteri. Manfaat dari Sendang Puteri yaitu air dari Sendang Puteri dipercaya memiliki kekuatan mistis dan kesakralan yang tinggi. Banyak orang yang datang ke sini untuk melakukan ritual spiritual seperti berdoa dan membersihkan diri dari energi negatif. Sendang Puteri memiliki khasiat penyembuhan bagi berbagai penyakit. Selain itu, airnya juga dipercaya dapat membantu dalam menciptakan keharmonisan dalam hubungan dan keluarga. Sendang Puteri tidak hanya menjadi tempat ziarah spiritual, tetapi juga objek wisata yang populer di Yogyakarta. Wisatawan lokal maupun mancanegara sering mengunjungi tempat ini untuk menikmati keindahan alam sekitarnya dan merasakan aura mistisnya. Keberadaan Sendang Puteri juga berperan dalam melestarikan budaya dan sejarah lokal. Tempat ini menjadi bagian dari warisan budaya yang penting bagi masyarakat Yogyakarta dan menjadi simbol dari kekayaan, sejarah, dan budaya Indonesia. Dengan demikian, Sendang Puteri bukan hanya merupakan sebuah sumur biasa, tetapi juga memiliki makna yang mendalam dalam sejarah spiritual dan budaya bagi masyarakat setempat. Keberadaannya memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kehidupan sosial, budaya, dan spiritual di Yogyakarta dan sekitarnya. Sendang Kakung merupakan sebuah sumur yang terletak di dalam kompleks makam Raja-Raja Kota Gede Yogyakarta. Seperti Sendang Puteri, Sendang Kakung juga memiliki kekuatan mistis dan kesakralan yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Nama Kakung sendiri memiliki arti dalam bahasa Jawa yang berkaitan dengan kedudukan dan kekuasaan. Sejarah Sendang Kakung juga erat kaitannya dengan sejarah Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta. Kota Gede adalah pusat pemerintahan kerajaan tersebut pada abad ke-16. Legenda yang dikenal luas di masyarakat setempat mengisahkan tentang Pangeran Puger, putra dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, yang menjadi Raja Mataram keempat. Pangeran Puger adalah sosok yang sangat disegani dan dihormati oleh rakyatnya. Ketika pembangunan kompleks makam Raja-Raja Kota Gede dimulai, Pangeran Puger memerintahkan pembuatan sumur di dalam kompleks tersebut sebagai tanda kekuasaan dan keberuntungan. Sumur inilah yang kemudian dikenal sebagai Sendang Kakung. Manfaat dari Sendang Kakung yaitu Sendang Kakung dipercaya memiliki kekuatan mistis dan kesakralan yang tinggi oleh masyarakat setempat. Banyak orang datang ke sini untuk melakukan ritual spiritual seperti berdoa dan membersihkan diri dari energi negatif. Air dari Sendang Kakung dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan dan perlindungan. Keberadaan Sendang Kakung juga menjadi bagian dari peninggalan sejarah yang penting bagi masyarakat Yogyakarta dan Indonesia secara keseluruhan. Tempat ini mengingatkan kita akan kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mataram Islam yang pernah ada di wilayah ini. Dengan demikian, Sendang Kakung bukan hanya sebuah sumur biasa, tetapi juga memiliki makna yang dalam sejarah spiritualitas dan budaya bagi masyarakat setempat. Keberadaannya memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kehidupan sosial, budaya, dan spiritual di Yogyakarta dan sekitarnya. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.